Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin menjelaskan cara SPSS uji tes sampel berpasangan atau correlate sample t-test atau disebut juga dependent sample t-test. Uji tes sampel berpasangan digunakan untuk membandingkan dua kelompok rata-rata atau mean dari suatu sampel berpasangan. Pada uji ini, setiap subjek atau sampel akan memiliki dua buah skor yang berpasangan. Di sini peneliti mengkaji apakah suatu perubahan terjadi sebagai akibat dari perlakuan dengan membandingkan sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Jadi ingin melihat perbedaan akibat ya, dari suatu akibat sebelum diberi perlakuan dengan sesudah diberi perlakuan. Contoh, seorang peneliti ingin melakukan penelitian eksperimen. Jadi di sini ingin melihat pengaruh pemberian remedial terhadap motivasi siswa di Bogor. Setelah dilakukan pengumpulan data, diperoleh data motivasi siswa sebelum remedial dan sesudah remedial. Jadi di sini treatmentnya atau perlakuannya adalah pemberian remedial. Sebelum diberi remedial, siswa dinilai motivasi siswanya ya. Kemudian setelah pemberian remedial diamati juga motivasi siswanya. Nanti ingin melihat perbedaan, apakah terdapat perbedaan motivasi antara siswa sebelum diberi remedial dengan sesudah diberi remedial. Jumlah sampelnya ada 27 siswa. Jadi di sini pengaruh pemberian remedial terhadap motivasi siswa. Penelitian dilakukan pada satu kelompok siswa dan dilakukan pengukuran terhadap motivasi belajar sebelum diberikan remedial dan sesudah diberikan remedial. Perlakuannya, pemberian remedial, kemudian yang diamatinya sebagai akibat atau variabel dependennya adalah motivasi belajar. Kalau perlakuan ini variabel bebasnya atau variabel independennya. Variabel dependen, motivasi belajar. Perlakuan ada dua sebelum remedial A1, sesudah remedial A2. Rumusan masalahnya adalah apakah terdapat perbedaan motivasi belajar siswa antara sebelum diberi remedial dengan sesudah diberi remedial. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan motivasi belajar siswa antara sebelum diberi remedial dengan sesudah diberi remedial. Jadi tujuan penelitian mengulang rumusan masalah tapi dalam bentuk pernyataan. Adapun menjadi hipotesis penelitian adalah terdapat perbedaan signifikan motivasi belajar siswa antara sebelum diberi remedial dengan sesudah diberi remedial. Pengujian hipotesisnya, dia ada H0, ada H1. H1 adalah hipotesis si peneliti. H0 adalah lawannya. Hipotesis si peneliti kan ini. Terdapat perbedaan signifikan motivasi belajar siswa antara sebelum diberi remedial dengan sesudah diberi remedial. Ini H1 ya. Nah, hipotesis statistiknya itu berarti kalau H0 kan tidak terdapat perbedaan, berarti sama. Ya, A1 sebelum dengan A2 sesudah remedial. Kalau H1 kan terdapat perbedaan, berarti sebelum remedial tidak sama dengan sesudah remedial ratanya. Metode penelitiannya ini metode eksperimen karena ada perlakuan yaitu pemberian remedial.
Penelitian eksperimen ini merupakan salah satu penelitian kuantitatif. Teknik statistik ya untuk menguji hipotesis yaitu analisis, digunakan analisis uji T sampel berkorelasi atau berpasangan. Desain eksperimen yang digunakan one group pre-post test design. Jadi ada pre-test, ada post-test. Nih ya, jadi ada 2 kali pengukuran. Ini O1 adalah observasi berupa pre-test sebelum perlakuan. X-nya perlakuan yaitu pemberian remedial, dan O2-nya post-test yaitu sesudah perlakuan. Ini ya, jadi O1, O2, X itu tadi yang saya jelaskan. Ini pengujian hipotesis dengan uji T sampel berkorelasi atau berpasangan. Dependent sample t-test atau correlate sample t-test. Dependent ya, karena berpasangan. Cara uji hipotesis seperti biasa, masukkan datanya ke data view, kemudian diberi nama, ini caranya. Ya, desimalnya dibuat 0, yang pertama sebelum, yang kedua sesudah. Kemudian nanti seperti ini, data yang ada di SPSS ini sebelum sesudah. Kemudian analyze, compare mean, per sampel t-test yang dipilih. Lalu muncul kotak dialog seperti ini, dan pindahkan yang sesudahnya di variabel 1, sebelumnya di variabel 2. Ini ya, jadi variabel 1-nya sesudah, variabel 2-nya sebelum. Kemudian klik OK. Maka akan muncul SPSS sebagai berikut. Ini rata motivasi sesudah remedial, ini rata motivasi sebelum remedial. Perbedaan ratanya ini, sebelum dengan sesudah. Kemudian untuk pengujian hipotesis yang dinilai adalah nilai signya. Ini ya, nilai signya. Karena nilai signya 0,007 itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan signifikan motivasi siswa sebelum diberi remedial dengan sesudah diberi remedial. Tadi diperoleh rata motivasi siswa sesudah remedial yaitu row A2. Ini di sini sesudah 36,67, yang sebelum A1 30,96. Nah ini A2, ini A1. Sehingga dapat diketahui rata motivasi siswa sesudah remedial lebih tinggi dibandingkan rata motivasi siswa sebelum remedial. Oke, kita bisa praktekkan langsung di sini. Kita buat data yang baru, ya, yang kosong. Ya, output yang tadi, yang outputnya kita kosongin juga. Ini jendela yang kosong untuk SPSS. Kita copy. Datanya ini kita copy. Copy datanya saja, judul dan nomor tidak usah. Kita buka lembaran yang kosong dari SPSS, kita klik di data view sini ya, tempat untuk meletakkan data. Klik kanan paste, terus kita beri nama di variabel view ini sebelum.
dan sesudah. Desimalnya dibuat 0. Setelah diberi nama, buka kembali data view. Klik. Kemudian kita analisis dengan dependent sample t-test, analyze, compare mean. Yang pair ya. Kalau dependent tuh pair, berpasangan atau correlate atau dependent sample t-test. Nah, yang sesudahnya di variabel 1, sebelumnya di variabel 2. Diklik dulu yang sesudah, baru sebelum. Klik OK. Ini adalah outputnya yang tadi yang saya jelaskan ya. Tinggal di copy paste ke Word. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.